Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat, tadi karena mau hujan, sempat gerimis dan kemudian Stadion Maguwarjo juga ditutup karena PPKM. Kemudian kami tetap jalan sehat, sepeda sehat, memutari dekat-dekat perkampungan dan persawahan Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Dan kemudian kami proses pendinginan di teras rumah sambil seperti biasa rutin sharing pengalaman kehidupan kami yang pernah kami alami dengan tema adalah hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Saudara-saudaraku, berkat bisa berhubungan dengan tingkat kekayaan, dengan tingkat harta, tingkat kesuksesan, kedudukan, popularitas, karisma, dan sebagainya. Tetapi tidak semata-mata bahwa berkat tersebut berhubungan dengan kesuksesan, dengan kemakmuran. Bahkan bisa sebaliknya, kemakmuran, kekayaan, kesuksesan belum tentu itu menunjukkan suatu berkat, saudara-saudara. Kutuk pun demikian. Tidak selalu penderitaan menjadi indikasi petunjuk bahwa seseorang telah mendapatkan kutuk. Sebagai contoh, Ayub. Ayub orang yang taat dan setia kepada Tuhan, tetapi diizinkan untuk menderita. Jadi, apa hubungannya tentang berkat dan kutuk, saudara-saudaraku? Jadi, saudara-saudaraku, berkat dan kutuk sebenarnya selalu berhubungan dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi, seseorang yang terberkati tidak selalu diukur dengan seberapa tingkat kekayaan, kesuksesan, kepopularitasan seseorang. Mungkin seseorang tersebut tidak dikenal, hidupnya sederhana, tetapi orang tersebut sebenarnya hidup dalam berkat. Tetapi saudara-saudaraku, ada seseorang yang kelihatan sukses, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, padahal itu tidak menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebenarnya bukan dalam berkat Tuhan, tetapi dalam kutuk karena hidupnya, kesuksesannya, hartanya diperoleh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku, yang justru harus menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa setan, roh-roh jahat dapat menyerupai malaikat terang, bisa memberikan kesuksesan, bisa memberikan kekayaan, tetapi sebenarnya itu menjerumuskan dan menjadi jalan menuju maut. Jadi saudara-saudaraku, kita justru harus waspada, jangan sampai terlena. Bahkan ketika kita hidup dalam kerohanian, hidup dalam seperti kebaikan, di dalam lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pelayanan, itu pun bisa menjadi celah bagi iblis untuk menggoda bagi seseorang untuk hidup bukan dalam berkat Tuhan. Jadi iblis bisa menggunakan berbagai cara untuk membuat seseorang itu terlena dan kemudian jatuh. Saya akan kembali tentang bagaimana berkat dan kutuk sejak awal. Saudara-saudaraku, bahwa ketika manusia Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa,
maka hidupnya bersama Tuhan, hidupnya damai bahagia, hidupnya tidak ada penderitaan, semua tersedia setiap hari, setiap saat, bahagia, damai, sejahtera, sukacita, karena hidup bersama Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, ternyata bahwa Adam dan Hawa yang belum berdosa pun bisa diganggu oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat. Apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah pernah jatuh dalam dosa, maka banyak celah yang akan digunakan iblis untuk menggoda dan menjatuhkan manusia. Nah, ketika iblis menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa, maka ternyata iblis dan Adam dan Hawa tiga-tiganya mendapat kutuk, saudara-saudaraku. Iblis yang sudah jatuh dalam dosa karena ingin menyamai Tuhan, tidak taat dan setia, ingin berkuasa seperti Tuhan, kemudian jatuh dalam dosa, masih bisa dikutuk, menerima kutuk. Jadi saudara-saudaraku, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup berdosa, masih bisa mendapatkan tambahan kutuk lagi. Dan kemudian Adam dan Hawa yang tidak berdosa pun akhirnya mendapatkan kutuk. Dan karena Adam mau mengikuti kesalahan ajaan Hawa, juga kena kutuk. Kemudian saudara-saudaraku, selain itu kutuk juga bisa karena perkataan orang. Misalnya Nuh ketika mengkutuk salah satu anaknya, maka anaknya kemudian terkutuk. Padahal ketika itu sebenarnya dua-duanya salah. Karena Nuh mabuk, kemudian terbuka auratnya, dan ketika sadar dia marah. Anaknya salah ketika melihat, kemudian menyampaikan, memberitahukan kepada saudaranya. Jadi dua-duanya salah. Tapi orang tua bisa mengatakan kutuk kepada anaknya, dan itu mengenai anaknya. Oleh karena itu, mengapa ada pepatah mengatakan bahwa hati-hati orang tua ketika marah kepada anak, sebaiknya mengatakan hal yang positif. Misalnya ketika anaknya nakal, maka marahlah dengan perkataan positif. Misalnya, kamu itu nakal, nanti jadi jenderal, jadi pejabat, jadi orang kaya. Karena perkataan itu seperti doa, bisa menjadi berkat dan kutuk. Jadi hati-hati. Kemudian kutuk juga bisa misalnya karena kita melanggar dari hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Itu juga menjadi kutuk. Jadi saudara-saudaraku, itulah bahwa berkat dan kutuk tidak hanya dilihat indikasi dari permukaan, dari apa yang terlihat secara fisik. Hal yang paling penting bahwa seseorang mendapatkan berkat, hidup terberkati karena orang tersebut taat dan setia kepada Tuhan. Dan indikasi orang yang terberkati adalah hidupnya damai, sejahtera, bahagia, tentram, tenang. Itu indikasi yang utama. Tentu kemudian apabila mendapatkan berkat secara fisik, itu bisa terjadi. Dan kutuk adalah bisa terjadi karena dosa-dosa turunan, dosa-dosa kiriman orang lain, juga dosa-dosa leluhur dan dosa-dosa kita. Misalnya ada leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita pernah mengikat janji untuk mendapatkan kedudukan, harta, kekuasaan, karisma, cinta, tetapi dengan cara berjanji dengan roh-roh jahat,
dengan orang melalui bantuan orang-orang pintar, dan kutuk itu tidak saja mengenai dirinya tetapi keturunannya. Tetapi bisa juga bahwa ketika dirinya sendiri, seseorang itu juga kemudian mengikat janji dengan kegelapan untuk mendapatkan kesenangan duniawi, juga akan mendapat kutuk dan juga keturunannya. Jadi saudara-saudaraku, maka hati-hatilah. Marilah kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus dengan sepenuh hati menggunakan seluruh senjata rohani. Dan kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri, merendahkan hati, bertelut sujud di hadapan Tuhan, agar segala ikatan kutuk leluhur, ikatan kutuk karena dosa kita, semua dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Jadi saudara-saudaraku, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, jangan bermain-main dengan dosa, dengan kutuk. Karena ketika kita bermain-main dengan kutuk, dengan dosa, akibatnya tidak hanya kita yang menanggung akibatnya, tetapi juga anak keturunan kita. Kemudian apabila kita sudah mengalami dosa kutuk, maka marilah kita dengan merendahkan diri, dengan rendah hati, bertelut sujud di hadapan Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa secara total dan sungguh-sungguh bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tidak hidup seperti yang dulu lagi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menghapus, melepaskan kutuk, ikatan kutuk, dan kita akan terlepas, dan kemudian kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, maka marilah kita selalu taat dan setia kepada Tuhan, agar hidup kita merasakan damai sukacita surgawi, damai sejahtera, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Tetapi saya mengingatkan untuk saudara dan saya, jangan bermain-main dengan dosa dan kutuk, karena akibatnya akan sungguh melekat di dalam diri saudara dan saya dan anak keturunan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup dalam jalan Tuhan, menjadi berkat, dan demi kemuliaan nama Tuhan semata. Marilah kita hidup terberkati, hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati, salam bahagia.